Sujud itu untuk perempuan dan laki-laki sebenarnya. Laki-laki itu boleh sujud. Kan sujudnya Nabi begini, lurus dengan bahu. Itu agak renggang, ya. Ada lurus dengan telinga. Nah, jadi Nabi itu juga dua caranya. Lurus dengan bahu, lurus dengan telinga. Perempuan Nabi yang lurus dengan telinga. Apakah harus masuk begini? Tidak. Yang benar tidak. Tidak ada riwayat bahwa Nabi masukkan sikunya ke dalam. Tapi bolehkah meletakkan siku dengan paha? Boleh. Laki-laki pun boleh. Apalagi dalam kondisi capek. Jadi ada riwayat begitu. Diriwayatkan bahwa boleh seseorang itu meletakkan sikunya di pahanya dalam sujud. Kenapa? Karena itu kondisi di mana seseorang kecapean. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan gerakan salat? Ma farqu baina sholatir rajul wa sholatil mar'ah. Ini pembahasan para ulama. Apa perbedaan antara salat laki-laki dan salat perempuan? Ini debat, ini para ulama membicarakan ini bab khusus. Perbedaan salat laki-laki dan perempuan. Ya, jawabannya adalah tidak ada bedanya. Jawabannya adalah kesimpulannya tidak ada bedanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan disebutkan juga oleh Imam Ahmad bahwa ya, Nabi SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini umum. Mau laki-laki mau perempuan, kata Nabi, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Jadi tolak ukur sholat itu ada tolak ukurnya Rasulullah SAW. Sehingga para ulama menyimpulkan tidak ada perbedaan sholat laki-laki dan sholat perempuan. Terus bagaimana? Ustadz, katanya kalau sholat perempuan itu masuk ke dalam tangannya kalau sujud. Betul tidak? Ya kan? Ini lagi dibahas ini sekarang. Ya, gimana kalau katanya perempuan begini? Kemudian katanya perutnya perempuan dengan paha harus dirapatkan. Kemudian katanya juga, ini katanya ya, katanya juga jangan terlalu tinggi-tinggi mengangkat takbir karena nanti kelihatan. Maka jamaah sekalian, ini sudah dibahas oleh para ulama dan jawabannya adalah tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Karena semua yang mengatakan berbeda itu tidak memiliki dalil dan landasan yang kuat. Tidak ada hadisnya. Tidak ada riwayat. Aisyah sholatnya ternyata sama dengan sholat Nabi alaihissalatu. Itu Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Dan mestinya Aisyah kita ikuti. Ya, Ummu Salamah kita ikuti. Ini istri-istri Nabi SAW. Mereka sholatnya seperti sholat ya, laki-laki. Cuma bedanya, dianjurkan perempuan itu jangan terlalu ya, menampakkan yang kelihatan bisa dilihat oleh laki-laki. Makanya tempat sholat perempuan itu tertutup. Kalau terbuka tempat sholat perempuan, ini yang harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Jangan sampai melakukan gerakan yang menampakkan. Contoh, dalam hadis Nabi SAW itu takbir itu ada dua macam. Dalam hadis Nabi takbir dua macam. Takbir lurus dengan telinga. Ini ya. Bukan begini. Begini lurus menghadap kiblat. Takbir lurus dengan telinga. Dan ada yang kedua takbir lurus dengan bahu, ya, pundak. Nah, kalau perempuan ambil yang ini yang satu. Jadi bukan berbeda antara sholat perempuan laki-laki, tidak. Sama saja. Cuma kita pilih cara laki-laki yang rendah. Karena laki-laki pun boleh. Bolehkah laki-laki begini? Boleh. Karena dua memang pilihannya. Boleh naik begini, boleh begini. Kita yang perempuan, ibu-ibu yang perempuan memilih yang di bawah saja. Jadi tidak ada perbedaan. Cuma berbeda dengan cara Nabi kan banyak. Ikutilah cara Nabi yang paling cocok dengan perempuan. Yang tidak menampakkan, lurus dengan bahu. Ini lurus dengan bahu namanya, Allahu Akbar, ya. Lurus dengan bahu. Jangan tinggi, ya, karena bisa kelihatan. Yang kedua, bagaimana kalau sujudnya Pak Ustaz? Sujud itu untuk perempuan dan laki-laki sebenarnya. Laki-laki itu boleh sujud. Kan sujudnya Nabi begini, lurus dengan bahu. Itu agak renggang, ya. Ada lurus dengan telinga. Jadi Nabi itu juga dua caranya. Lurus dengan bahu, lurus dengan telinga. Perempuan Nabi yang lurus dengan telinga. Apakah harus masuk begini? Tidak. Yang benar tidak. Tidak ada riwayat bahwa Nabi masukkan sikunya ke dalam. Tapi bolehkah meletakkan siku dengan paha? Boleh. Laki-laki pun boleh. Apalagi dalam kondisi capek. Jadi ada riwayat begitu. Diriwayatkan bahwa boleh seseorang itu meletakkan sikunya di pahanya dalam sujud. Kenapa? Karena itu kondisi di mana seseorang kecapean. Tapi kalau tidak capek, bisa agak kesini sedikit. Tapi kalau di dalam tidak ada riwayatnya. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama dalam seluruh mazhab.
ternyata tidak ada riwayat. Dan Imam Syafi'i pun menyebutkan tidak berbeda antara sholat laki-laki dan sholat perempuan. Meskipun di situ dikasih keterangan, diusahakan tidak nampak atau tidak kelihatan auratnya. Apalagi yang biasanya berbeda? Apalagi yang berbeda bagi kebanyakan katanya berbeda? Hah? Apa yang biasa berbeda katanya Ibu? Hah? Sujud tadi sudah kan? Kakinya itu dilengkung semuanya ini. Oh, yang mana yang benar, yang rapat, ada yang agak. Ya, yang benar adalah yang agak dekat, tapi tidak mesti rapat. Dan jangan terlalu lebar. Hadisnya itu begini. Hadisnya Nabi SAW sholat. Nabi SAW sholat, tapi tangan Aisyah mengenai kaki Nabi dan dua-duanya. Jadi tangan Aisyah mengenai kaki Nabi dan itu dua-duanya. Sehingga ada ulama yang menyimpulkan, ini kesimpulan saya sebenarnya, bahwa rapat itu kaki di belakang. Ternyata setelah dikaji 9 hadis ini tidak ada yang menyebutkan bahwa rapat kaki di belakang. Sehingga yang benar adalah dekat, tapi tidak mesti rapat. Dan jangan terlalu longgar. Jadi ini sudah kajian tingkat tinggi, Bu. 9 hadis dikumpulkan tentang riwayat ini dan ternyata ada hadis yang mengatakan bahwa tangannya Aisyah itu mengenai kaki Nabi saat sujud. Dan dua-duanya berarti tidak jauh. Ya. Makanya ada ulama yang memberi kesimpulan dirapat. Ternyata itu cuma kesimpulan, tidak ada juga riwayat. Ya, itu kesimpulan. Maka yang paling tepat adalah dekat saja dan tidak perlu harus dipaksakan rapat dan jangan juga terlalu. Iya, yang jelasnya harus jari jemarinya itu ke arah kiblat kecuali yang tidak mampu. Namanya kecuali yang tidak mampu ya, kita sholat itu kan sesuai kemampuan. Asalnya itu jari jemari menghadap kiblat. Tapi kalau tidak mampu maka dilepaskan saja, tidak mengapa. Ya. Kemudian apalagi yang biasanya berbeda? Yang benar adalah punggungnya lurus. Kalau sekiranya disimpan gelas di situ ada airnya, tidak tumpah. Kalau miring begini salah. Salah. Jadi yang dipegang itu dan ini direnggangkan jari jemarinya. Yang bisa begini, direnggangkan dan ini agak keluar sedikit. Keluar sedikit. Tidak terlalu rapat begini, agak keluar sedikit pada saat ruku dan lurus punggungnya, jangan miring. Kalau miring itu biasanya pegangnya di bawah lutut. Iya, dan atau tunduk sekali kepalanya, jangan, harus lurus. Bagaimana caranya? Gampang, lihat di cermin. Suruh anak kita coba dilihat, tes dulu. Ini boleh, tidak apa-apa, memperbaiki ya, baru foto supaya kita lihat. Oh berarti terlalu turun kepala, ini tidak apa-apa, memperbaiki yang salah itu bagus daripada salah terus. Kadang-kadang saya juga begitu, Bu. Waktu saya belajar itu coba foto dulu, suruh istri saya lihat, coba lihat, jangan sampai terlalu turun juga. Oh ternyata tidak. Jadi diperbaiki itu tidak apa-apa, namanya manusia. Kadang-kadang kita merasa sudah lurus, ternyata kelihatan orang miring ke bawah, ya kan begitu. Jadi tolong disuruh anak kita atau bapak suami kita melihat meluruskan, angkat-angkat sedikit kepalanya, kan namanya latihan. Iya. Kemudian berikutnya jamaah, kalau tidak pernah begitu bahaya itu. Kalau cuma mengira-ngira itu bahaya. Jadi harus diatur dulu posisinya. Nanti setelah itu baru kita biasakan. Berarti ini sudah begitu. Supaya lurus. Ini ketetapan dari Nabi jelas bahwa dia lurus dan kalau mau disimpan air di situ gelas penuh air dia tidak akan tumpah. Kemudian ini berkaitan dengan masalah perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan asalnya, tidak ada. Cuma Nabi itu punya beberapa variasi dalam sholat. Maksudnya tidak satu macam. Nah itulah kita pilih yang mana cocok untuk perempuan.